Dalam pengertian antropologi ini, sekali lagi, antropologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu anthropos dan logos, yaitu tentang ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi kalau bicara anthropos atau anthropon dan logos ini bicara ilmu yang mempelajari tentang manusia itu sendiri. Nah, dikatakan di sini antropologi itu banyak sebenarnya. Ada antropologi budaya, ada antropologi agama-agama dan sebagainya. Tetapi yang kita bisa lihat di sini adalah antropologi Kristen atau antropologi yang kita berdasarkan sumbernya dari Alkitab kita. Jadi antropologi Kristen sebenarnya adalah ilmu yang memahami manusia dari sudut pandang rencana Allah ini di dalam esensi, eksistensi, dan tujuan keberadaan manusia di dalam dunia ini. Jadi lebih bagaimana Alkitab menjelaskan tentang esensi, eksistensi, dan tujuan dari manusia itu. Itulah antropologi kita. Sekali lagi saya ulang kembali, antropologi kita atau Kristen ini bicara ilmu yang memahami manusia, anthropos itu, dari sudut pandang rencana Allah di dalam esensi, eksistensi, dan tujuan keberadaan manusia di dalam dunia itu. Yaitu saudara dan saya. Allah punya rencana bagi setiap kita. Bagaimana Allah merencanakan kejadian manusia itu, apa yang di dalamnya ada dalam diri manusia itu esensinya, eksistensinya bicara keberadaan, dan tujuan dari keberadaan manusia di dalam dunia. Itulah antropologi di dalam antropologi Kristen. Yang pertama kita bicara manusia dan penciptaan. Tentunya kita akan kembali kepada kitab Kejadian, di mana manusia diciptakan yang jelas oleh Tuhan, dikatakan ayat yang ke Kejadian 1:27, maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka. Jelas sekali Alkitab berkata, atau kitab suci berkata, maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Dan Kejadian 1:27 menjelaskan hal itu. Jadi tidak ada teori lain saudara-saudara mengenai kejadian manusia. Ataupun kita mengenal ada teori evolusi. Yaitu di mana Darwin menyatakan manusia dijadikan dari kera atau monyet. Dengan berevolusi lama-lama mukanya beda, postur tubuhnya berbeda, dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu berlawanan dan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di mana Alkitab menyatakan manusia diciptakan, dijadikan oleh Tuhan menurut gambarnya. Diciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi sekali lagi kalau ada teori lain berarti bertentangan dengan Alkitab itu. Yang kedua, manusia diciptakan dari dua unsur. Yaitu di mana Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Yang pertama debu tanah dan roh yang dihembuskan oleh Allah itu. Jadi dalam kitab Kejadian yang masih sama, di mana Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya, dan diciptakan mereka dari debu tanah. Dan Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu jelas sekali.
Sehingga kalau kita melihat di sini nantinya sebenarnya manusia itu diciptakan di dalam kekekalannya. Karena esensi roh yang memberi hidup itu. Nanti kita akan jelaskan di dalam pokok yang lain. Tetapi manusia itu sendiri waktu dijadikan oleh Tuhan, dia diciptakan dari debu tanah, ingat ya, debu tanah. Atau disebut dust of the ground. Jadi kata dust of the ground atau debu tanah menunjuk kepada sebenarnya manusia diciptakan dari partikel yang kecil, yang tidak ada artinya itu, tapi yang sebenarnya yang menghidupkan dia adalah roh yang memberi hidup. Atau disebut dalam bahasa Ibrani itu pakai kata nismat chayim. Nah, nismat chayim ini roh yang memberi hidup. Sehingga waktu manusia dijadikan oleh Kejadian pasal 1, pasal 2 dan seterusnya, dijadikan dari debu tanah. Saya harap bisa dipahami debu tanah ya, bukan tanah. Karena ada seringkali kita menyebut manusia itu dibuat dari tanah, seolah-olah nanti kalau segerobak jadi manusianya agak gemuk, kalau cuma hanya satu ember agak kurus begitu. Bukan, karena jelas debu tanah. Saya harap bisa memahami kata debu das itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada lampu yang sangat terang sekali, terus ada debu yang berterbangan begitu. Nah, debu itulah yang sebenarnya manusia dijadikan, bukan tanah. Alkitab tidak pernah menyebutkan tanah, tapi debu tanah. Karena Alkitab ingin menjelaskan bahwa kejadian manusia itu sebenarnya tidak ada artinya. Dari debu yang tidak berarti. Tapi roh yang memberi hidup itulah yang membuat manusia jadi berarti. Dan punya nilai kekekalan itu. Nah, di sini sekali lagi, jangan ada yang Bapak itu mau beranggapan dibuat dari segumpal tanah liat, bukan, debu tanah. Saya harap ini mesti diluruskan oleh kita. Jangan saudara ada yang berdoa kami terbuat dari segumpal tanah liat. Lebih baik segerobak, itu lebih bagus. Kalau segumpal terlalu kecil. Jadi maksudnya itu bukan itu ya. Ini sebenarnya mengandung pemaknaan bahwa manusia dijadikan dari sesuatu yang tidak berarti. Debu, das itu. Partikel yang kecil. Tapi Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Itu yang dimaksud. Nah, kita lihat di sini. Jadi bahwa dua unsur ini, debu tanah ini, dan roh yang memberi hidup atau roh Allah ini, sehingga manusia itu jadi. Sehingga seperti saudara dan saya hari ini. Sehingga kita mencatat bahwa Tuhan itu Bapa segala roh. Artinya bahwa manusia ini, kalau kita menyebut dia Bapa, karena kita lahir dari roh itu. Roh yang memberi hidup. Gitu ya. Jadi itulah kejadian manusia itu. Sehingga kalaupun kita melihat chemistry-nya begitu, esensi dari manusia sebenarnya tidak berarti. Tapi Tuhan, rohnya itulah yang membuat kita menjadi berarti dalam. Sehingga kalau tidak ada alasan manusia itu untuk sombong, tidak ada. Karena dia akan kembali juga menjadi debu tanah. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 menjelaskan di sana. Ingatlah penciptamu sejak masa mudamu. Sebenarnya kalimat itu dalam bahasa Ibrani mengatakan ingatlah sejak sekarang ini. Jadi ingatlah penciptamu sejak dini, sejak sekarang. Karena hari-hari yang malang itu, hari-hari akhir itu akan tiba.
di mana sampai kamu kembali menjadi debu tanah. Sehingga ini mengingatkan kepada kita, tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena kita sebenarnya dari debu tanah. Apapun keadaan kita hari ini. Sehingga hanya oleh kemurahan Tuhan dan Tuhan saja kita bisa hidup. Seperti saya lanjutkan. Jadi di mana manusia ini sekali lagi diciptakan dari dua unsur, yaitu debu tanah dan roh yang dihembuskan oleh Allah atau nismat khayim, roh yang memberi hidup. Kayat khayim itu dari kata hayat, hidup. Ruah nismat khayim, jadi begitu. Nah, jadi kitab Kejadian sebenarnya ingin menjelaskan kalau kejadian manusia itu, bahwa manusia harus bergantung kepada Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa terpisah dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat tentang pelajaran darah, jadi bahwa manusia di dalam dirinya terdiri dari darah itu. Sehingga di dalam darahnya itulah nyawanya itu. Sehingga kalau di dalam diri manusia itu semuanya isinya darah, maka kata dam itu, sehingga ada kata Adam, A itu berarti abjad dalam Ibrani yang berarti alef, yang mengandung makna Allah, dan dam itu bicara darah. Jadi manusia ini sebenarnya isinya darah, dan dia bisa hidup kalau Allah bersama dengan dam itu, Adam itu. Nah, itulah kesempurnaan di dalam manusia itu. Nah, yang ketiga, manusia adalah salah satu ciptaan Allah, bukan manusia saja. Ciptaan Tuhan itu banyak. Manusia hanyalah salah satu ciptaan Allah. Kendati demikian, manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi dibanding ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia diciptakan secara istimewa dan ajaib. Daud berkata, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tidak ada manusia tidak ada ciptaan lain seperti manusia, dan waktu penciptaan dikatakan baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Allah sendiri yang menjadi patron. Allah sendiri yang menjadi contoh teladannya. Allah sendiri yang menjadi ukuran dalam penciptaan manusia itu. Sehingga waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah menyediakan penebus itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, semua ciptaan yang diciptakan Tuhan dikala dia melanggar firman-Nya, maka dia pasti dihukum. Tidak ada penebusnya, tidak ada pengampunannya. Kalau kita lihat dalam kitab Yudas, kalau malaikat jatuh, maka dia langsung dihukum. Tidak ada pengampunan, tidak ada kesempatan untuk kembali menjadi seperti ciptaan semula. Tetapi manusia diciptakan waktu dia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan penebus itu. Betapa manusia sebagai salah satu dari ciptaan Allah itu, dan ciptaan yang sangat istimewa dibanding ciptaan yang lain. Bersyukur Bapak Ibu kita jadi manusia. Dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai yang tinggi dari ciptaan yang lainnya itu. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan kejadian kita ajaib, kata Daud. Aku bersyukur kejadianmu karena kejadianku dahsyat dan ajaib itu. Tidak ada yang lain seperti manusia, saudara-saudara. Nah, yang keempat, manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi istilah gambar dan rupa sebenarnya adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama, yaitu satu rangkaian. Jadi seperti seluk-beluk, gambar dan rupa itu, selem dan demut itu, satu kata selem dan demut itu tidak bisa terpisah.
Nah, di sini dikatakan Kejadian 1 ayat 26 dituliskan bahwa manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, selem dan demut itu. Apa maksudnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Nah, kata gambar dan rupa Allah, atau kita sering mendengar kata selem dan demut itu, bukan demit ya, demut. Seperti ini. Selem itu bicara chemistry-nya atau esensinya. Tapi demut bicara kualitasnya. Nah, jadi waktu Allah berbicara gambar dan rupa, ini dibolak-balik, sebenarnya mestinya rupa dan gambar. Jadi kalau bicara ini mestinya gambar dan rupanya, mestinya bukan rupa dan gambar, rupa dan gambarnya. Memang terbalik-terbalik terjemahan kita ini. Jadi esensinya atau chemistry-nya itu sebenarnya demut menunjukkan kualitasnya, menunjukkan kedewasaannya dalam gambar itu. Gambar Allah sendiri itu di dalam diri manusia. Nah, demut bicara kualitasnya. Nah, Allah menciptakan itu, gambarnya, patronnya itu, selemnya itu, dikatakan juga bicara kualitas dari kedewasaan manusia itu. Sehingga kalau kita lihat di sini, kata selem dan demut ini nantinya, betapa luar biasanya manusia memiliki karakter dan sifat ilahi di dalam hidupnya itu. Sehingga manusia sungguh mulia karena diciptakan dengan gambar Allah itu. Patronnya itu modelnya, role modelnya Tuhan sendiri. Tetapi bicara kualitas ini yang berbeda. Sehingga waktu manusia jatuh ke dalam dosa, memang gambar Allah ada padanya. Tapi demutnya ini masalah, dia belum dewasa. Dan iblis sekali lagi menggoda dia dalam Kejadian pasal 3 itu. Sampai manusia tidak taat kepada Tuhan. Karena kualitas atau demutnya ini belum dewasa. Sehingga manusia lebih memilih perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di sana, bukan gambar Allah itu hilang, tidak. Gambar Allah itu hancur, tidak. Tapi kualitasnya rusak. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kalau manusia itu dewasa, sebenarnya tidak akan kalah dia oleh iblis itu. Tapi kualitasnya belum dewasa. Sama, saudara-saudara. Kehidupan kita sebenarnya gambar Allah ada pada kita. Tapi demut bicara kualitas kedewasaan iman kita. Yang membuat kita kadang-kala lebih memilih perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Lebih memilih keinginan daging daripada keinginan roh, keinginan Tuhan itu di dalam hidup. Makanya pentingnya kedewasaan iman, kedewasaan di dalam gambar Allah di dalam diri kita itu. Sehingga Bapak Ibu membangun kedewasaan itu penting. Sehingga ada yang istilah berkata begini, menjadi tua itu pasti, untuk dewasa itu pilihan. Sehingga saudara-saudara, tua mati itu pasti. Tapi kedewasaan gambar Allah pada diri saudara itu dipertaruhkan. Sehingga jangan heran kalau ada usianya sudah lansia, tapi pikirannya masih sekolah minggu. Masih suka ngambek, masih suka tersinggung, masih suka iri hati. Secara usia sih sudah cukup mestinya, tapi kedewasaan tidak terjadi padanya. Ya. Sehingga sebenarnya dengan waktu yang cukup belajar untuk dewasa, tapi nggak dewasa-dewasa. Bapak kan banyak pendeta, malah ada ya jemaat sudah tua, secara umur sudah
udah cukup. Tetapi kedewasaan gambar Allah itu pada dirinya tidak dewasa. Ya sedikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit cemburu, dikit iri hati. Ya, seperti itu. Dan itu akhirnya yang menghambat untuk dia dewasa di dalam Kristus. Nah, itu bicara gambar Allah ini. Ya. Sekali lagi, untuk menjadi tua itu pasti. Tapi untuk dewasa itu pilihan kita. Mau bertumbuh atau tidak. Sama pendeta juga banyak tersinggung, enggak banyak. Pendeta ngambek, enggak banyak. Tapi kedewasaan kita kan diukur dari situ. Gambar Allah pada diri kita. Kita dapat nyatakan bahwa kita dewasa. Moodnya itu. Nah, itulah waktu manusia diciptakan. Sehingga belum mencapai kedewasaannya dalam gambar Allah dalam diri Adam itu, rupanya lebih memilih perkataan iblis daripada perkataan. Saya percaya Bapak Ibu, tiap diri kita ada gambaran selemen. Tetapi kedewasaan itu yang menjadi masalah. Untuk dewasa itu perlu diuji. Untuk dewasa itu perlu masuk dalam ujian supaya dibuktikan bahwa dewasa. Oke. Puji Tuhan. Saya lanjutkan. Jadi manusia sekali lagi diciptakan sesuai atau menurut gambar dan rupa Allah ini. Berikutnya, manusia dan potensinya. Ini menarik buat kita, Bapak Ibu. Karena kalau bicara manusia dan potensinya, manusia diciptakan dengan potensi yang cukup hebat. Manusia memiliki kemampuan yang luar biasa, baik secara psikis maupun fisiknya. Memiliki kelebihan, memiliki keunggulan di dalam diri. Saya pernah katakan kepada saudara dalam pelajaran darah, bahwa pembuluh darah kita sampai pembuluh halus itu, kalau dihitung dalam manusia dewasa itu memiliki panjang 99 ribu kilometer. Betapa panjangnya satu manusia dewasa. Tarafnya itu bisa diukur, satu orang dewasa itu bisa mencapai 350 kilometer sekitar itu, kurang lebih. Berarti kehebatan fisiknya luar biasa. Dan psikisnya juga luar biasa. Sehingga potensi manusia ini nanti itu pun diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia itu. Dikatakan di sana, bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sehingga manusia itu punya mandat, punya tugas waktu diciptakan Tuhan, ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Karena manusia itu dibekali dengan potensi, kemampuan, kesanggupan, kompetensinya ada. Sehingga setiap manusia punya kemampuan, sehingga setiap kita punya kelebihan, saudara. Nah, tergantung mau atau tidak menggunakan. Sekali lagi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita membaca kalimat ini, sebenarnya manusia bisa hidup dengan dirinya sendiri di Taman Eden. Manusia diciptakan bukan pada hari pertama, tapi manusia diciptakan pada hari ke-6, setelah semuanya ada. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan terhadap manusia itu dan ciptaannya. Itulah yang disebut dengan istilah providensia Allah di dalam diri manusia yang sempurna itu. Tuhan ciptakan semua dulu, baru hari ke-6 manusia diciptakan. Dan dia punya tugas mengusahakan dan memelihara taman itu. Karena manusia ini punya kemampuan, sekali lagi, punya potensi untuk itu. Sehingga menyadari dari perkataan apa yang dikatakan Alkitab ini, bahwa setiap kita punya potensi untuk mengusahakan apa yang diberikan Tuhan. Untuk memelihara apa yang diberikan Tuhan itu.
Jadi tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang tanpa dilengkapi dengan, kalau kita beli handphone ya, saudara beli handphone itu kan dilengkapi dengan chargernya. Kan repot kalau saudara beli handphone nggak ada charger, untuk apa? Sama beli kulkas tidak ada listrik, jadi lemari baju. Begitu. Dan manusia diciptakan dengan potensi, punya kemampuan. Sehingga menyadari itu seringkali memang akhirnya begini. Karena mungkin saking rohaninya, manusia itu selalu bicara Tuhan dan Tuhan. Akhirnya membatasi potensi dalam hidup. Yang sebenarnya dia bisa lakukan. Tapi mungkin karena rohaninya itu, jadi menutupi dirinya. Pokoknya tunggu Tuhan saja. Seolah-olah kita hanya pasif. Padahal ingat, dalam antropologi ini, manusia diciptakan dengan potensi, kemampuan, kesanggupan. Bahkan untuk dirinya sendiri, dia bisa mandiri sebenarnya. Tapi menyadari itu kadang-kadang kita, tadi kalau dalam kekristenan kita itu selalu menutupi dengan Tuhan. Nanti tunggu Tuhan. Nanti tunggu Tuhan. Jadi seolah kita tidak mau membangun potensi dalam hidup. Oh jangan, nanti tidak punya iman kalau mengembangkan potensi. Padahal Tuhan jelas sekali di situ mengatakan, diciptakan, diambil, ditaruh Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Mestinya bisa. Nah, nanti kita bahas, masih panjang. Ini masih pemanasan, setengah jam. Nanti kita masih waktu panjang. Potensi dalam diri kita harus dikembangkan, terutama untuk pekerjaan Tuhan nanti. Di mana sudah dipanggil, di mana sudah dipercaya, di mana sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, dikelola, diusahakan. Baik. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti bahwa manusia diciptakan dengan potensi-potensi. Yang pertama, manusia dapat bersekutu dengan Tuhan. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Bahkan manusia itu menjadi kesayangannya Tuhan. Di mana waktu manusia jatuh ke dalam dosa, terpisahnya Allah dengan manusia karena dosa. Tapi Allah ingin hadir. Allah ingin selalu bersama dengan manusia. Dengan dibuktikannya waktu Tuhan menyuruh bangsa Israel membuat kemah tabernakel. Kemah tabernakel dibuat dan diperintahkan Tuhan lewat Musa kepada bangsa itu. Sebagai bentuk dari kerinduan Tuhan untuk hadir bersama dengan umatnya. Satu kerinduan Tuhan untuk bersama-sama dengan bangsa itu. Karena memang manusia punya potensi dapat bersekutu dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti tubuh kita menjadi bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam. Yang kedua, manusia dapat menguasai, mengusahakan, serta memelihara alam semesta, beserta segala isinya sebagai wakil Allah di bumi ini. Jadi saudara-saudara, ada mandat yang diberikan di sini oleh Tuhan kepada kita sebagai wakil Allah di bumi. Bapak Ibu diberi kuasa untuk mengusahakan dan memelihara dan mengelola segala yang diciptakan Tuhan. Itu nanti yang saya jelaskan sebagai mandat budaya dalam kehidupan manusia itu. Dan saya jelaskan di poin yang berikutnya. Yang ketiga, manusia dapat saling membangun dengan sesamanya. Dengan kata lain, manusia diciptakan untuk memiliki potensi untuk berelasi dengan Allah, alam, dan sesamanya manusia itu sendiri. Manusia punya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Allah, alam, dan manusia sesamanya, relasi.
bisa bersama-sama. Sehingga Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Yang hukum yang kedua yang sama dengan itu yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama manusia dapat bersekutu dengan Allah. Yang kedua manusia mendapat mandat sebagai wakil Allah di bumi untuk mengusahakan, memelihara apa yang diciptakan Tuhan. Sehingga dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 nanti saudara diberikan mandat mengatur dan mengelola, menguasai, menaklukkan bumi itu, termasuk di dalamnya burung-burung di udara, segala binatang ternak, binatang di air dan di darat. Sehingga saudara boleh menyembelih ayam karena itu dikuasakan kepada saudara, tapi jangan menyembelih orang karena Tuhan tidak pernah memberikan kuasa. Saudara boleh membunuh binatang untuk dimakan dan sebagainya, karena memang itu dikuasakan kepada saudara. Tapi jangan bunuh orang, karena tidak pernah dikuasakan kepada kita. Justru menjadi sesama dan relasi dalam hubungan sesama kita. Nah, di sini Bapak Ibu menjelaskan yang kedua, kita akan mendapat mandat ini. Bagi orang yang namanya manusia tidak melakukan mandat itu, dia telah melanggar firman Allah. Kalau dia tidak mengusahakan, dia tidak memelihara, dia tidak mengupayakannya, berarti dia tidak memenuhi apa yang dikatakan. Memelihara, mengusahakan, dan seterusnya. Yang ketiga, punya hubungan dan relasi. Oke? Itulah kita. Sorry. Jadi manusia diciptakan dengan potensi dan kemampuan. Sehingga kalau Tuhan berkata ada yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, ya semua punya talenta sebenarnya, punya kemampuan dan potensi, tergantung bagaimana melipat gandakan atau multiplikasi dari talenta-talenta itu. Tergantung kita. Nah, kembali kepada kalimat ini. Perhatikan baik-baik. Kejadian 1:26 bicara manusia dan potensinya ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepadanya, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, dan berkuasalah. Diulang kami berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan segala yang merayap. Jadi kata berkuasa dan menaklukkan ini melekat kepada manusia nantinya. Kata berkuasalah, taklukkanlah, ini imperatif, perintah yang diberikan Tuhan atas potensi yang ada pada manusia itu. Apa maksudnya? Kata menaklukkan dan menguasai dipakai kata kapas dan radah. Menaklukkan, menguasai, mengelola. Sehingga Bapak Ibu, manusia itu nanti diberikan mandat untuk mengelola. Gini, Allah memang menyediakan tanah, benih, sinar matahari, dan hujan. Tetapi mengelola atau mengolah tanah menjadi lahan yang untuk menabur dan menuai adalah bagian kita, manusia. Itulah yang disebut dengan istilah mandat budaya. Sehingga kalau bicara mandat budaya, setiap kita manusia itu mestinya melaksanakan mandat budaya dari Tuhan. Mengatur dan mengelola apa yang diberikan. Termasuk kalau saudara sebagai gembala yang mengelola, mengatur jemaat.
Kalau saudara sebagai seorang mungkin yang dipercayai mungkin satu potensi, ya saudara kembangkan itu. Sehingga nanti kalau saudara lihat bagaimana Paulus itu membuat tenda untuk menopang pelayanannya. Dia bukan tidak tahu firman Tuhan, tapi dia lebih bagaimana mengelola apa yang diberikan Tuhan. Nanti saya beri penjelasan kenapa Paulus bertenda. Di sini letaknya mengatur dan mengelola apa yang diberikan Tuhan. Termasuk kalau saudara punya keilmuan yang baik, ya atur dan kelolalah. Semua yang diberikan Tuhan harus dikelolakan. Saudara tidak punya sawah kalau di kota besar kan tidak, kebanyakan tidak punya sawah, nggak bisa nyangkul. Tapi kan bukan berarti kalau tidak ada sawah nggak bisa nyangkul terus tidak bisa melakukan sesuatu. Ya pasti ada yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dikelola, untuk diatur dan sebagainya. Sehingga manusia tidak pasif. Waktu dia berkata, aku mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan akan budimu, maka dia akan mengembangkan seluruh potensi hidupnya untuk Tuhan. Sehingga kalau dia mati dan dipanggil Tuhan, dia puas karena dia telah maksimal menggunakan potensi yang diberikan Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Jangan sudah di ICU, sudah di UGD, baru aku mau begini, aku mau begitu, sudah terlambat. Kenapa tidak sekarang kamu buat potensi itu? Jadi seperti itu ya. Jadi mandat budaya dikerjakan oleh kita, yang namanya manusia mengerjakan mandat budayanya. Nih contoh, ini contoh saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu berhubung dengan mengatur dan mengelola, waktu saudara terima berkat Tuhan ini, yang pasti kan saudara harus berikan 1/10 untuk Tuhan, karena itu menjadi bagian rumah Tuhan. Tetapi jangan kita berpikir kalau 10 itu punya Tuhan, 90 punya kita. Tidak. Semuanya milik Tuhan. Jangankan ini, hidup saudara punya Tuhan. Tetapi 90 itu saudara diberikan mandat mengatur dan mengelola. Sehingga di sini kalau tidak pintar, saudara tidak tidak menggunakan potensi untuk mengatur dan mengelolanya, 90-nya habis juga. Sehingga diperlukan di sini bahwa kita harus menggunakan potensi dari hidup kita, mengatur dan mengelola itu. Ya. Saudara perhatikan saja, orang mau rajin kasih perpuluhan ke gereja, dia tidak pintar ngatur dan mengelola apa yang diberikan Tuhan, habis. Jangan mencoba itu. Ini contoh saja ya. Menggunakan keuangan kerajaan Allah. Yang pertama, hemat, bukan pelit. Beda ya, hemat dengan pelit itu beda. Hemat itu artinya efisien dan efektif menggunakan berkat. Kalau pelit ya beda lagi. Pelit itu enggak kayak anak Tuhan pelit. Tapi hemat, efisien harus. Kedua, sederhana dan bukan asal-asalan. Sederhana itu beda ya dengan asal-asalan. Jadi sekali lagi efektif. Pakailah uang Anda untuk sesuatu yang benar. Ini contoh mengelola saja. Jangan yang nggak benar. Kalau perlu gunakan uangku untuk sesuatu yang sifatnya produktif. 4. Menjaga benih untuk ditabur dan jangan rakus. Karena ingat, orang yang menabur akan menuai. Yang tidak menabur tidak menuai masalah. Sehingga menjaga benih untuk ditabur dan jangan rakus. Belajar untuk menabur. Belajar untuk berbagi kasih. Belajar untuk bermurah hati kepada orang lain. Supaya satu. Hasilkan uang dengan bekerja. Apa kamu bisnis bukan loh ya.
Artinya manusia itu menghasilkan uang dari aktivitas yang dimana potensi yang diberikan kepada manusia. Jangan terima sesuatu kalau sudah tidak buat sesuatu. Ya, makanya pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apalagi kalau sekarang sudah terima sesuatu tanpa sesuatu, bisa gratifikasi, bisa korupsi, karena bukan hasil dari sesuatu yang dikerjakan. Sehingga kalau sudah transfer jumlah besar, pasti ditanya sumbernya. Nggak bisa ngomong dari Tuhan. Karena ditanya, karena bagaimanapun pasti ada sesuatu yang membuat ada hasil itu. Nah, di sini harus dijelaskan. Sehingga kalau Bapak Ibu jadi pendeta, jadi gembala, berani terima perpuluhan dan persembahan jemaat, harus tanggung jawab kepada jemaat. Harus bertanggung jawab kepada yang kita layani. Sehingga kalau tidak, ya jangan terima persembahan dan persepuluhan. Kalau berani terima, berarti berani bertanggung jawab untuk melayani. Karena itu bagian dari hasil dari apa yang kita kerjakan. Sehingga di sini rasa tanggung jawab itu tinggi sekali untuk melayani jemaat Tuhan. Makanya saya sering katakan, orang kok khotbahnya kok belepotan. Itu naik pohon kelapa, turun pohon pisang. Tapi minta koleksinya besar, gimana ada. Tapi kalau khotbahnya bagus, menarik, dan bahkan banyak jiwa-jiwa bertobat, ya pasti Tuhan pakai. Belajarnya malas. Iya. Ikut diklat malas. Tapi mau jadi pendeta, kan buat saya itu aneh. Jadi mau banyak tapi gratis. Mau banyak tapi nggak mau belajar. Mau ngajar tapi nggak mau belajar. Kan saudara mau ngajar jemaat, tapi nggak mau belajar. Kan? Itu sudah penyakit dari zaman Adam. Saya waktu di kelas guru di Papua itu ada 90 yang mendiklat pendeta-pendeta. Itu harus tidak boleh tidak. Jadi kalau tidak masuk, dicoret namanya, tidak usah jadi guru sekolah. Karena nggak mau belajar. Bagaimana dia mau ngajar kalau dia tidak pernah belajar? Nah, kita mau ngajar jemaat tapi nggak mau pernah belajar. Puas dengan apa yang ada. Padahal Allah memberi potensi kepada kita untuk mengatur dan mengelola. Saya percaya kalau Bapak Ibu cerdas menggunakan potensi, jemaat akan tertarik dengan kita dan ingin terus belajar. Sehingga hati-hati kalau sudah jemaat ngomong begini, Om, kapan ya ada tamu? Berarti dia sudah bosan dengan khotbah. Iya, hati-hati itu. Kalau udah ngomong kapan ada tamu ya Om, kapan ada tamu? Berarti dia sudah jenuh dengan khotbah kita. Karena kita nggak mau belajar. Tapi kolektanya mau banyak, perpuluhannya mau banyak. Bagaimana? Jemaatnya mau bertambah, ya mana mau bertambah? Orang yang ada mau pergi kok mau bertambah. Jadi ini harus disadari oleh kita. Jangan rumput tangga lebih hijau daripada rumput kita. Karena kita tidak mengembangkan potensi kita. Iya, kalau dia lari ke sebelah, jangan saudara salahkan gembala sebelah. Karena memang kita tidak siap untuk melayani. Seringkali kan begitu ya. Itu pendeta gereja sebelah tuh nakal. Sudah tahu kita diambil. Bukan diambil, dia pinjam. Karena kita tidak siap melayani. Karena potensi kita tidak dikembangkan. Gitu ya. Ingat, barang siapa mempunyai akan diberi, yang tidak punya akan diambil. Semakin saudara taat kepada Tuhan, semakin saudara melakukan kebenaran, semakin Tuhan tambah-tambahkan. Ingat, satu orang yang mendapat 1 talenta dikubur dalam tanah, lalu dia marah kepada sang pemilik talenta. Tidak dikubur.
Hasilkan uang dengan bekerja, beraktivitas maksudnya. Semua hasil untuk pekerjaan Tuhan dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, ingat pekerjaan Tuhan. Dan saya mesti sampaikan kepada kita semua, pekerjaan Tuhan tidak hanya gereja. Pekerjaan Tuhan itu banyak sekali. Termasuk misi-misi, termasuk pelayanan daerah-daerah terpencil itu juga pekerjaan Tuhan. Jadi jangan dianggap gereja semua, ya tidak. Semua yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan dan pemberitaan Injil itu pekerjaan Tuhan. Oke. Lanjut. Perhatikan kalimat ini. Ini orang malas ini. Ayat 6, Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya yang menyediakan roti musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi kau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang jahat. Kalau seorang malas tidak mau menggunakan potensinya yang diberikan Tuhan sebagaimana budaya, suruh pergi kepada semut. Semut saja bisa ngatur, semut saja bisa mengelola. Masa sih kita tidak bisa? Gitu. Jadi di sini bagaimana potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia harus dikembangkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi energik begitu ya, bersemangat begitu untuk membangun dirinya, untuk mengembangkan dirinya, yang terutama untuk ditujukan kepada pekerjaan. Bapak Ibu, ini pernah saya sampaikan. Ini yang seringkali jadi trouble. Kenapa manusia tidak mengembangkan potensinya? Karena selalu bicara Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Seolah-olah dia memang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dan itu untuk menutupi kemalasannya. Seolah-olah salib ini menjawab semuanya. Ingat, akibat dosa sekali lagi kematian kekal. Dan Yesus Kristus telah memikul dosa kita di atas. Hingga Yohanes 1:29 berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut atau memikul dosa dunia. Kata itu mengangkut, memikul, bukan menghapus. Yesus Kristus tujuan datang ke dunia, dia lahir, dia curahkan darahnya untuk menjawab kematian kekal. Tapi akibat dosa itu ada primer, ada sekunder. Akibat yang lain ada. Ibu-ibu sakit bersalin, tanah terkutuk supaya mencari rezeki dan berpeluh mencari makan. Ini semua menjadi satu realitas dalam kehidupan manusia itu, waktu manusia jatuh ke dalam dosa itu. Tapi seolah-olah kita melakukan salib ini menjawab semuanya, sehingga manusia ini pasif. Mari kita lihat satu persatu. Apakah ibu-ibu kalau melahirkan, kalau ibu pendeta tidak sakit? Apalagi kalau tumpang tangan ya, tumpang kaki, dia tetap sakit. Salib tidak menjawab itu. Bahkan sampai ada satu statement pendeta, mari kita patahkan kutub operasi sesar itu. Mana ada, dia tetap sakit. Itu mau tumpang tangan, tumpang kaki, tetap sakit kalau ibu melahirkan. Gak usah pakai begitu. Itu hanya dokter anestesi yang bisa menjawab dengan biusnya. Tapi kadang-kadang pakai Tuhan dan Tuhan terus. Kedua, tanah terkutuk. Saya berikan contoh. Jepang waktu dibom oleh sekutu, Hiroshima dan Nagasaki itu diramalkan ratusan tahun tidak bisa ditanami karena radiasi dari nuklir.
Tapi Jepang dengan hanya puluhan tahun tidak pakai ratus. Dengan bioteknologinya, dengan rekayasa genetikanya, bisa. Nggak pakai Tuhan Yesus itu. Terus tanah yang ketiga, bersusah payah mencari rezeki. Nah ini yang jadi masalah. Seolah-olah kalau seorang datang ke gereja tidak susah payah, rezekinya banyak. Susah payah mencari rezeki. Kadang-kala saudara-saudara kita mengajarkan istilah budaya dipermudah. Seolah-olah kalau kita anak Tuhan lebih lancar daripada orang dunia. Masih orang nggak bukan Kristen. Mana ada? Boleh kok datang kosong pulang penuh. Penuh apa? Penuh masalah, iya. Jadi Bapak Ibu, realitas dalam kehidupan kita seperti seolah-olah kita menjadi pahlawan kesiangan. Yang dimana Tuhan sedang mengajarkan seorang untuk menggunakan potensinya sebagai mandat budaya itu. Harus kerja keras dia. Kalau mau mendapatkan berkat yang lebih. Tapi kan akhirnya pakai salib lagi, ujung-ujungnya pakai Tuhan. Kasihan Tuhan itu. Sudah menebus di atas kayu salib, mati di sana. Yang tidak bisa kita lakukan dengan mencurahkan darahnya. Masih disuruh yang lain. Jaga rumah. Kalau ada yang hilang dimarahin. Kan kasihan saudara-saudara. Padahal kita bisa. Kenapa sih nggak pasang CCTV saja? Kan selesai sebenarnya. Sampai handphone rusak mesti Tuhan Yesus yang benerin. Kadang-kadang kita keterlaluan Bapak Ibu. Handphone kita tuh layarnya pecah. Soalnya kalau didoakan bisa jadi pulih. Nah pakai salib gitu. Ini kan sebenarnya karena kita tidak mau menggunakan potensi kita. Bawa saja ke tukang servis. Semua begitu. Sehingga kita tidak menggunakan potensi kita. Dengan alasan tadi, Tuhan. Padahal kita bisa. Ya. Masa sih kalau saya pakai kacamata terus karena keringat, terus ngeblur begitu, saya mesti harus minta Tuhan yang bersihkan. Karena sangat rohani sekali. Ya enggak lah. Sehingga di sini perlu Bapak Ibu mengembangkan potensi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, pasti akan melakukan segala sesuatu untuk dia. Jangankan itu nyawa kita berikan. Tapi seringkali Bapak Ibu kita kerdilkan potensi kita untuk Tuhan. Dengan alasan, ya tadi. Terus berpeluang mencari nafkah. Yang keempat, berpeluang mencari nafkah, berkeringat. Artinya ada sebuah ketekunan. Di sini penting Bapak Ibu. Orang yang pernah bertekun nggak akan pernah berhasil. Tapi kan kita akan ngajarin, pokoknya kalau dalam Tuhan ada mujizat. Kalau ada Tuhan, pokoknya Tuhan semua bereskan semua. Loh, kan kita sedang melawan apa yang dikatakan Tuhan masalahnya. Itu loh. Ajar yang benar, yang mendidik. Jangan mengkamuflase kebenaran yang seolah-olah benar padahal menyesatkan. Tidak mendidik. Jadi jemaat itu kayak Tuhan itu jadi apa ya? Semua menyelesaikannya. Padahal kita bisa. Kita bisa lakukan yang bisa kita kerja. Tapi kita nggak mau. Jadi begitu. Jadi manusia dan potensinya ini, saya harap waktu Bapak Ibu mendengarkan ini, perhatikan Alkitab baik-baik. Untuk kebaikan Bapak Ibu dalam melayani. Sama kalau sekolah itu, kan saya rektor di sekolah tinggi Alkitab semua. Mau gelarnya, belajarnya nggak mau. Iya. Daftar pagi, wisuda sore. Lama apa yang mau dibuat sih? Kalau masuk Jember 4 tahun, nggak ada kalau gitu. Nggak akan didiskon. 4 tahun. 4 tahun bisa mundur 6 tahun. S1 itu. Mau lulus 2 orang nggak masalah. Yang penting memenuhi prosedurnya. Ini baru lakluk. Wisuda. Lakluk.
magister. Cepat benar. Ada yang 1 minggu ini magister teologi, minggu depan wisuda magister pendidikan. Hebat benar, 1 minggu 2 magister. Ini belum terjadi kecuali di Pantai Costa Herang. Berarti tidak mengenal dunia pendidikan. Tapi itu terjadi di gereja kita. Ya. Karena nggak mau diproses, nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan potensi itu. Saya mungkin agak keras mengatakan itu, karena ini kebenaran. Dulu kita ngomong STH itu sekolah tinggi hati, MTH makin tinggi hati, kita ngikuti. Ya. Saya waktu sekolah pertama itu 2002, 2001. Ngecek-ngecek, untuk apa sekolah? Nggak nambahin kolektor loh. Emang sekolah cuma nambahin kolektor? Karena nggak mau belajar. Ya, belajar itu Tuhan tahu, saudara punya potensi yang bisa dikembang. Jadi saya harap saudara bisa realistis dengan hal ini. Ingat, apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakan. Jangan. Nah, manusia dan dosa. Jadi rupanya manusia dan dosa karena manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu dalam, kita sudah belajar tentang dosa ya, hamartia atau hamartano itu, bicara tidak mencapai sasaran. Yaitu sasaran di mana waktu manusia ditebus oleh darah Yesus, sasarannya adalah sorga, sasarannya kerajaan Allah di mana kita bersama dengan Kristus dalam kerajaannya. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan penebus baginya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bicara dosa, itu banyak jenisnya dalam Alkitab itu. Misalnya contoh dalam perjanjian lama ini yang saya catat di sini, ada kata. Kata itu tidak mengenai sasaran, sama dengan kata hamartia atau hamartano. Ada dipakai kata ra dalam bahasa Ibrani, itu artinya menghentikan atau menghancurkan. Semua yang menghentikan, menghancurkan itu dosa. Makanya jangan menghentikan dan menghancurkan apa yang menjadi rencana Allah. Pasal memberontak, melanggar firman Tuhan. Ingat, pemberontakan terhadap firman Allah, pelanggaran terhadap firman Allah itu dosa dan pasti ada akibatnya. Karena keadilan Tuhan itu sejalan dengan kasih-Nya. Yang D, ada kata awan, dikatakan perbuatan salah. Ada kata sakat dalam bahasa Ibrani, yaitu menyimpang. Menyimpang dari firman Tuhan. Ada kata asam, rasa bersalah, ada rasa yang disebut dengan kejahatan. Ada ta'af, menyimpang atau tersesat. Itu semua dosa. Jadi kalau bicara dosa, secara istilah cukup banyak sekali. Dalam perjanjian baru, ada istilah kakos, buruk atau tidak baik, atau perbuatan jahat aktif. Oneros, itu kejahatan pikiran atau hasrat. Ada sebes, ada enokos, kalau saudara melakukan sesuatu tanpa Tuhan itu berdosa. Itu kata asibes. Ada enokos, melakukan kesalahan, hamartia, tidak mencapai sasaran, hamartano, adikia, tingkah laku yang tidak benar. Jadi saudara-saudara, milikilah etika yang baik sebagai seorang hamba Tuhan, karena tingkah laku yang tidak benar itu, etika itu, kita berdosa. Jadi jangan pikir kita bebas dari tidak. Etika harus berjalan, saudara-saudara ya. Berikutnya ada anomos, melanggar hukum, tidak memiliki hukum ya, anomos. Anomos itu kan hukum. Parabates itu melanggar, agnoin itu bicara ibadah yang salah, atau kepada Allah lain. Hati-hati saudara-saudara, jangan kita beribadah kepada Yesus yang lain. Hati-hati. Ada kata pelanau, menyimpang tersesat, ada paraptoma, pelanggaran, hipokrisis. Nah, hipokrisis punya 3 pengertian.
menafsirkan firman Allah secara keliru. Dua, berpura-pura bertindak sebagai aktor. Ini suka pura-pura. Enggak begitu. Beda. Mengikuti tafsiran yang jelas-jelas salah. Itu hipokrisis. Dalam Galatia pasal 2 itu dinyatakan seperti itu. Jadi oleh sebab itu, bicara manusia dan dosa ini, bahwa manusia kenyataannya jatuh dalam dosa. Dan waktu dia berdosa, Alkitab mencatat banyak sekali istilah tentang dosa itu. Dan dosa yang terutama adalah bagaimana manusia tidak mencapai sasaran, kebesatan, pemberontakan, pelanggaran terhadap hukum, sengaja meninggalkan jalan Tuhan. Nah inilah yang dimaksud dosa. Enggak, kalau kita lihat bagaimana kita mengenal istilah dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Dosa yang membawa maut itu adalah dosa yang mana saudara tidak mau dibaharui. Sampai pada akhirnya tidak mencapai sasaran Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan gambar anaknya. Atau saudara tidak memenuhi kekudusan Tuhan itu. Tidak memenuhi apa yang dikatakan Tuhan dengan sempurna itu. Sehingga di situ itulah dosa yang membawa maut. Tapi ada dosa yang tidak membawa maut. Artinya dosa yang diampuni. Kita masih bisa melakukan kesalahan, tetapi tidak tinggal dalam kesalahan. Sehingga Yesus pernah berkata, jangan berbuat dosa. Artinya, saudara-saudara, dosa diampuni, tetapi bukan berarti tinggal di dalam kesalahan dan dosa. Oke. Asal dosa, saya katakan asal ini maksudnya pemicunya ya, bukan dosa itu terbentuk sebenarnya. Karena sasarannya manusia. Iblis menggoda kita, iya, tapi kalau kita nggak mau ya tidak terjadi. Dunia bisa menarik perhatian kita sehingga kita berdosa, tapi kalau kita tidak mau ya tidak bisa. Sama hati kita juga. Nah ini maksudnya asal dosa itu bagaimana pemicu dari perbuatan dosa itu. Sehingga kalau Bapak Ibu ingat, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau dia mau. Allah tidak pernah mencobai siapapun dan tidak pernah dicobai oleh siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kalau sudah dibuai dan matang akan melahirkan maut, itu binasa maksudnya. Jadi sekali lagi, karena kita mau. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia tidak mau. Sehingga tidak terjadi. Tidak, dosa tidak terbentuk. Tetapi kalau kita mau, bisa. Misalnya orang mencuri. Kalau kita tidak mau, tidak bisa. Kan bagaimana hati kita mau tidak menerima tawaran itu. Kalau saudara melakukan kejahatan, kita melakukan kejahatan, kan itu tawaran. Mau atau tidak? Kalau tidak, ya tidak terjadi. Tapi kalau mau, tidak terjadilah dosa. Itulah asal dosa. Jadi banyak tawaran dalam dunia ini sebenarnya. Banyak yang memikat perhatian kita. Nah, dosa pertalian dan dosa warisan. Ada dosa namanya dosa warisan. Dosa warisan ini sekali lagi, di mana dosa itu diwariskan dari orang tua kepada orang tua yang sebelumnya, seperti itu. Dosa warisan sampai kepada saya dari Adam. Tapi ada namanya dosa pertalian. Dosa pertalian itu dari Adam ditularkan, ini menular, ini pertalian intim. Sehingga dari Adam kepada saya, dari Adam kepada Set, kepada Enos, kepada Kenan, dan seterusnya. Itulah dosa dengan pertalian dan dosa warisan.
Sehingga di sini manusia dihadapkan dengan dua ini. Yang satu tidak bisa menular, yang satu bisa menular. Nah, kembali ingat kepada Kakos dan Poneros itu sekali lagi ya. Kakos dan Poneros, saudara-saudara, tentang dosa itu seperti ini rasanya. Dosa dalam ya. Nah, kakos ini artinya perbuatan jahat aktif, kejahatan aktif. Tapi ada poneros. Poneros itu kejahatan pasif. Artinya kejahatan di dalam hasrat atau keinginan atau dalam pikiran. Nah, kejahatan kakos ini tidak menular dosa ini. Karena waktu misalnya seorang memegang pisau, dia bunuh orang yang nggak banyak, paling 10 orang udah ketangkap. Tapi seorang melakukan kejahatan pikiran, ini jahatnya luar biasa ini. Satu orang bisa membuat satu bangsa jadi jahat dengan indoktrinasi atau brainwash, kejahatan dalam pikiran atau dalam hati. Hati-hati Bapak Ibu ya. Sehingga dalam Injil Matius tentang doa Bapa kami, jangan jauhkanlah kami dari yang jahat, itu jahat dalam arti poneros. Kejahatan dalam pikiran, karena itu lebih berbahaya. Terus misalnya Paulus pernah berkata, ada dalam dunia yang jahat sekarang ini, jahat itu pakai poneros, pikiran. Terus misalnya di dalam kejahatan-kejahatan yang banyak ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru itu kebanyakan memakai kata peneror. Karena itu lebih berbahaya daripada kejahatan aktif. Bapak Ibu menularkan doktrin sesat, doktrin yang tidak benar, bisa menyesatkan banyak orang. Waktu seorang mengajarkan yang salah, itu akibatnya cukup besar. Sehingga jangan banyak orang menjadi guru, kata Alkitab. Karena kalau salah, yang disesatkan banyak sekali. Sehingga lebih baik kita berkata sedikit tapi benar, daripada banyak tapi menyesatkan. Sehingga di sini diperlukan kehati-hatian kita para pengkhotbah. Kita yang suka berbagi apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga di sini supaya kita dijauhkan Tuhan, melakukan kejahatan secara poneros atau pikiran. Bahaya, saudara-saudara. Kalau seorang bunuh orang dengan senjata tajam, ya nggak banyak. Bangsa diindoktrinasi, di brainwash itu, sejahat semuanya dia, dan lebih akibatnya lebih. Sehingga hati-hati kalau di sini kita menjalankan tugas kita sebagai seorang yang transfer of knowledge atau sebagai guru itu. Karena kalau pikirannya salah, sesat, menyesatkan banyak orang. Manusia dan kerja. Nah, ini menarik. Karena di dalam doktrin kita, khususnya di GPD itu, kalau ada seorang pendeta bekerja, dianggap nggak punya iman, dianggap telah melakukan kesalahan, dan sebagainya. Tapi kita belajar objektif dengan apa yang dikatakan Tuhan tentang manusia dan kerja, karena ini antropologi. Mari kita lihat pertama ditinjau dalam Perjanjian Lama, dalam Alkitab.
Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai sering digunakan untuk kerja adalah asa. Dan kata bendanya adalah ma'aseh. Penggunaan kata asa biasanya diterjemahkan sebagai melakukan atau membuat. Ketika asa diterjemahkan sebagai kerja, hal itu menunjuk kepada pekerjaan dari bangsa dalam satu proyek, misalnya mengerjakan tabernakel. Jadi waktu bangsa Israel mengerjakan tabernakel, dianggap itu sebagai satu pekerjaan, bait Allah maupun tembok Yerusalem. Nah, istilah Ibrani yang sering digunakan ialah ma'aseh. Digunakan sebanyak 181 kali, yaitu pekerjaan, perbuatan, aktivitas. Nah, jadi dikatakan sebagai aktivitas dan diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas. Jadi hasil kerja itu tadi. Jadi waktu Besaliel dan Aholia, waktu orang-orang dipilih Tuhan bangun kemah tabernakel atau bangun bait suci atau tembok Yerusalem, mereka sedang melakukan pekerjaan atau ma'aseh itu, atau asa dalam bahasa Ibraninya. Istilah Ibrani yang lain dikatakan lebih jelas, artinya bahwa pengertian dari kata kerja adalah abad. Kata kerjanya dengan kata bendanya abodah. Kata ini berhubungan dengan ebed dalam arti pelayan atau budak. Kata abad sendiri misalnya dalam Keluaran 5 ayat 15, 2 Tawarik 2:18 dan seterusnya, dan abodah pada Keluaran 5:9 dan seterusnya. Istilah abodah yang digunakan untuk kerja dari kaum Lewi. Jadi waktu kaum Lewi melayani di rumah Tuhan di dalam kemah suci itu dianggap sebagai ibadah, dan ibadah itu dapat diartikan kerja. Kata abad dan abodah menunjuk kepada pengertian yang sama, yaitu melayani. Pelayanan yang ditujukan kepada seorang yang statusnya lebih tinggi. Dengan kata lain, kerja adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Sang Pencipta. Arti lainnya adalah kerja adalah merupakan ibadah yang harus dilakukan di hadapan Tuhan. Jika semua harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, istilah abodah ini mengandung makna pelayanan dengan motivasi melayani Tuhan. Sesungguhnya kerja bukanlah hal yang lebih rendah dari pelayanan yang dilakukan di dalam gereja. Jadi Bapak Ibu, apapun panggilan kita, kalau kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai aktivitas kita, maka itu dianggap sebagai ibadah. Itu dianggap sebagai melayani Tuhan. Bukan berarti yang di dalam gereja lebih tinggi daripada orang yang melayani di luar gereja. Ini yang harus kita pahami oleh Bapak Ibu, bahwa pelayanan kita itu multidimensi. Tidak hanya di dalam gereja. Kan memang kita terjebak kadang dengan pemahaman perjanjian lama ya. Melayani itu selalu dalam kemah, dalam gedung gereja. Padahal melayani juga tidak di situ saja. Waktu saudara bekerja sebagai dokter, sebagai polisi, apapun profesinya, waktu dia kerjakan, dia bertanggungjawabkan kepada Tuhan, itu ibadah, itu pelayanan. Tapi kan seringkali kalau bukan di gereja, bukan pelayanan. Bahkan sampai kalau hasil kerja itu duniawi, kalau kolektif itu rohani. Itu yang terjadi. Padahal dua-duanya sama. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Iya kan? Kan kalau gaji selalu duniawi ya. Kalau kolektif itu rohani. Gitu. Tapi mari kita lihat secara objektif. Kita tidak lebih baik daripada mereka yang dipanggil Tuhan, mungkin dengan panggilan yang berbeda dengan kita. Nah, kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya? Tapi semua dilakukan untuk Tuhan dan pekerjaan. Ingat itu. Itu oleh sebab itu, kadang-kala tadi, membedakan hasil itu seperti itu. Padahal tidak juga. Ya. Terus, di sini dikatakan, itu dalam PB sekarang.
Perjanjian Baru. Kata Yunani yang sering dipakai untuk kerja adalah kopiau, artinya bekerja, bersusah payah, menjadi letih, kerja keras. Ini dalam beberapa ayat dalam Alkitab. Perjanjian Baru menguatkan konsep yang telah ada dalam Perjanjian Lama tentang kerja. Sebenarnya terlihat dalam 2 Tesalonika 3 itu 10 yang berbunyi begini. Paulus berkata, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tapi kami berusaha dengan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban siapapun di antara kamu. Ini perkataan Rasul Paulus waktu ada di Tesalonika. Dia berkata, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan roti dengan percuma, tapi kami berusaha jerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bahkan Galatia mengatakan, dengan dia tidak menerima persembahan dari jemaat di Galatia, supaya Injil jangan terhalang, sehingga dia harus bekerja siang dan malam ini. Seperti itu. Kembali lagi. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Perhatikan, teks ini di dalam perkataan yang tegas dan keras. Bagian ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang sakit. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan dikasih makan, jangan ia makan. Tapi bagian ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang sakit, lanjut usia atau cacat. Bagian ditujukan kepada orang-orang yang sehat tapi malas, atau memilih untuk tidak bekerja karena malas, terlalu rewel memilih pekerjaan, dan tidak bisa diandalkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Etos kerjanya buruk, saudara. Jadi, sekali lagi, dalam manusia dan bekerja ini, kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Ya, jadilah orang-orang yang punya etos kerja yang baik, memiliki semangat yang baik, bisa bisa berkompetisi di marketplace. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pendeta lagi, harus bisa bersaing di marketplace, menunjukkan bahwa saudara sedang membawa nama Tuhan di sini. Tapi kalau kita selalu tidak menunjukkan satu yang baik, keras, dan kerjanya sedikit, dapatnya banyak kan. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan di Alkitab kita. Modal yang sekecil-kecilnya, untung sebanyak-banyaknya, mana ada? Nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu ada atau belajar buku ekonomi itu ya, tidak ada saudara modal 10.000 untungnya 1 miliar. Nggak ada begitu. Tidak seperti itu konsep. Orang yang dapat upah besar pasti kerja keras. Kalau Bapak Ibu diberkati, mau dipakai Tuhan, kerja keras. Ya. Oke, kita lanjut. Kerja keras ya. Jadi sekali lagi di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus kerja keras sebagai manusia. Karena mandat mengelola saudara pada kita. Potensi itu ada. Jadi sekali lagi miliki etos kerja yang baik. Oke. Nah, terakhir bagian ini. Pada bagian ini kita bicara manusia dan kekekalan. Saya sudah jelaskan pada awalnya waktu manusia dihembus dengan nafas hidup,
ya nafas yang memberi hidup dari Allah itu. Maka di sana manusia memiliki nilai kekal di dalam dirinya karena ada Allah yang roh Allah itu dalam diri manusia itu. Memang dia fana karena tubuh yang berdosa ada pada dirinya, tapi makhluk kekal ada pada kita. Sehingga kalau jika Bapak Ibu pernah mendengar perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi artinya bahwa manusia dipersiapkan dalam kekekalannya sekalipun tubuh fisiknya yang fana akan binasa, akan menjadi debu tanah. Tapi secara apa yang dikatakan Tuhan, manusia berasal dari kekal dan kembali kepada kekekalannya. Dan memang saudara-saudara ini juga jadi masalah seringkali, yang kekal ini nggak real. Sesuatu yang nggak real, nggak nyata, susah dijelaskan. Sehingga Bapak Ibu misalnya ini Paskah. Paskah banyak orang bicara pengampunan dosa. Tapi sebenarnya dia tidak menyadari kalau dia diampuni dosanya apa yang dia buat. Tidak ada. Cuma rame-rame saja bikin Paskah. Lomba Paskah dan sebagainya. Mestinya dia menyadari kalau dia telah ditebus oleh darah Yesus, adanya Paskah, ada pengampunan dosa, dia harus memperbaiki hidupnya dong. Dia memperbarui hidupnya. Dia jadi lebih baik, bukan lebih buruk. Tapi banyak orang itu di status di wall-nya itu pengampunan dosa. Tapi hidupnya nggak menyadari bahwa pengampunan dosa itu seperti apa yang mesti dia buat. Pertobatannya tidak jalan, stuck, tidak dibaharui. Tapi Paskah itu menjadi euforia, celebration. Tapi tidak menyadari bahwa Paskah itu yang sebenarnya bagaimana manusia dibawa dalam kekekalannya setelah dia tebus oleh darah Yesus. Bahkan untuk berpikir surga itu kayak menghayal. Memang manusia ini kan kalau yang nggak nyata itu susah dipercayai. Iya. Kalau bicara yang dunia itu yang nyata berkajasmani itu jadi menarik sekali. Tapi kalau bicara kekekalan, Kristus dalam kerajaannya, ini kurang menarik. Yeah. Saya jadi dosen udah lebih dari 18 tahun. Tapi kalau bicara kekekalan, bicara kerajaan Allah itu cuma jadi cerita. Tidak menghidupinya. Tidak menjadi tujuan utamanya. Padahal manusia diciptakan di dalam kekekalan Tuhan. Rohnya, roh Allah yang kekal dihembuskan kepada manusia. Sehingga dia menjadi makhluk kekal. Mestinya dia menyadari bahwa aku mempersiapkan kekekalan itu di dalam Yesus Kristus. Dosaku sudah diampuni. Begitu. Perkataannya dijaga, sikapnya dijaga, hidupnya dijaga. Tadi saya ngajar tak pernah di kelas. Bagaimana Tuhan menginginkan ketaatan di dalam sesuatu yang pernak-pernik dalam yang kecil-kecil. Dan di situ harus dilakukan tepat seperti yang dikatakan. Untuk taat saja susah loh ya. Kalau dari hal yang kecil kita tidak taat, bagaimana hal yang besar? Terus kedua, melayani. Seorang imam besar, Harun, kalau dia melayani tabernakel, dia harus jaga kekudusannya. Kalau tidak menjaga kekudusannya, mati di ruang maha kudus. Waktu membawa darah domba itu masuk dalam kemah suci di ruang maha kudus. Sehingga dia harus pakai giring-giring, kakinya harus diikat dengan tali. Soalnya kalau dia tidak kudus, dia mati. Sehingga melayani Tuhan tidak sembarangan. Melayani Tuhan harus penuh kesiapan, melayani Tuhan dengan kesungguhan, melayani Tuhan dengan kekudusan. Karena kita sedang mempersiapkan kekekalan bersama Kristus di dalam kerajaannya. Melayani bukan sembarangan. Bukan asal melayani. Tapi dengan kesiapan hati.
dengan kekudusan yang ada menjaga. Tapi hari-hari ini nonton bola bisa sampai pagi. Begitu doa setengah jam ngantuk dia. Orang baca Alkitab setengah jam kayaknya udah lama sekali. Tapi kalau chatting, browsing, main TikTok itu bisa seharian. Apalagi sudah canduan. Sehingga kalau kita dengarkan firman Tuhan 30 menit, kita udah bergeser kanan kiri. Kayaknya habitat kita bukan anak. Karena kita tidak memiliki kecintaan terhadap Tuhan. Jadi kita tidak punya gaya hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena nggak mau, kita nggak suka dengan. Jadi oleh sebab itu, bicara hari ini manusia dan kekekalan, kita sedang dipersiapkan dalam kekekalan. Ya, oke. Buktinya kenapa manusia itu bicara kekekalan? Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab surat Ibrani pasal 11 tentang Abraham sebagai seorang musafir, bahwa dunia bukan miliknya, dunia hanya tempat menumpang. Itu membuktikan bahwa dunia bukan tempat selamanya, tapi kekekalanlah yang menjadi tempat. Atau tanah air surgawi menjadi tujuan hidupnya. Kita tidak perlu baca, saya harapkan Bapak Ibu sudah baca. Ibrani pasal 11 menyatakan Abraham itu bukan merindukan tanah air Kanaan yang dibangun oleh manusia, tapi kota yang dibangun oleh Allah, tanah air surgawi. Abraham saja yang hidup zaman dahulu, saudara-saudara, punya kerinduan tentang surga dan kekekalan. Mestinya manusia hari ini dengan penebusan Kristus itu lebih meyakini dan lebih konsisten dan lebih serius dengan kekekalan. Abraham tidak menginginkan Kanaan, dan memang sampai matinya dia hanya memiliki ladang Makpela yang kecil. Tapi kan orang kota memiliki berkat Abraham. Enggak, Abraham itu sampai di Kanaan sampai dia mati. Bubur Sarah itu yang dibeli dari orang Het itu. Ladang Makpela itu kecil sekali. Itu pun mau dikasih sama orang Het. Dia nggak mau, dia beli. Itu sampai yang dia punya. Tapi dia merindukan satu tanah air surgawi kekekalan itu. Dia sebagai musafir. Jadi Abraham sebenarnya mewariskan berkat rohani, yaitu di mana tanah air surgawi yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tapi memang dia kan belum dalam penebusan. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam diklat malam hari ini, mari kita duduknya tidak lama. Kalau 50, ya kira-kira ya 20 kali Natal. 20 kali Natal kan nggak lama. Tinggal ngitung 19 kali. Lama-lama tinggal 2 kali. Sudah selesai. Kita merebutkan seperti anjing berebut tulang. Akhirnya mati juga. Apa yang kita mau bawa dalam kekekalan? Karena itu dibanding dengan sekarang, sehingga Paulus berkata begini dalam 2 Korintus pasal 4. Penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan di dalam kekekalan yang kita akan terima. Meskipun manusia kami merosot, manusia lahirnya kami dibarui. Karena kami bukan memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya sementara, tapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Dan itu yang diajarkan Alkitab kita. Sehingga manusia harus memahami kekekalan dalam hidupnya. Sehingga mempersiapkannya dari sekarang. Itulah manusia yang diciptakan Tuhan dari Kejadian pasal 1. Terakhir. Oh, sudah. Jadi, kalau ini kita selesaikan dengan tanggung jawab kita, mari kita kerjakan keselamatan di dalam penebusan darah Yesus Kristus. Sampai kita dalam dengan dia di dalam kerajaan Tuhan.
Saya serahkan kepada siapa? Jonathan atau Pak Yosua? Silakan. Mana? Pak Yosua atau Tirsa? Siapa yang ada? Siapa? Oke, terima kasih Pak Dr. Lim Sutikto yang sudah memaparkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum ditutup kita ambil waktu sebentar untuk screenshot. Ya, sudah halaman 2. Tiga. 4. 5. Satu lagi. Oke, sudah cukup. Kita akan akhiri di dalam doa dan nanti kita akan kembali bertemu tanggal 29 di hari Jumat, dan saya minta kesediaan dari Ibu Ivy wilayah 16 untuk memimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena malam hari ini kami sudah diberkati melalui diklat Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat ini menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hambamu, dan kami berdoa Tuhan untuk Pak Lim yang sudah menjadi pembina kami pada saat ini. Biarlah berkati dengan luar biasa, hingga terus Tuhan pakai dalam kehidupannya untuk menjadi berkat, terutama bagi kami semua yang sudah dipersiapkan untuk menjadi calon hamba-hambamu, calon pendeta maupun pendeta muda, agar kami lebih baik lagi dalam pelayanan kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan tutup diklat pada malam hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ivy, dan sampai bertemu semua nanti hari Jumat tanggal 29. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Lim.